Belas kasihan Allah, refleksi pagi 2542. Pernyataan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa adalah sebuah kebenaran iman yang menjadi dasar iman orang percaya. Karena itu, Rasul Paulus menyadari bahwa ia telah berdosa besar, bahkan ia merasa paling berdosa karena dulunya ia penganiaya jemaat. Mengapa ia kemudian dikasihani Tuhan? Mari lihat 1 Timotius 1 ayat 16a. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Saudara-saudara, betapa luar biasa belas kasihan yang ditunjukkan Allah kepada Rasul Paulus. Sebagai seorang yang dulunya telah berdosa besar, Rasul Paulus justru menerima kesabaran Kristus. Saudara-saudara, kesabaran dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus telah digambarkan di Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sifat Tuhan inilah yang melandasi panggilan Saulus, seorang penganiaya jemaat, menjadi Paulus, sang Rasul Kristus. Bahkan kepada Ananias, Tuhan berfirman tentang Saulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Karena itu, marilah kita menyadari bahwa pada zaman sekarang ini pun Tuhan juga memanggil kita, orang yang telah berdosa besar, untuk menjadi pemberita Injil-Nya. Syukurilah belas kasihan Allah ini. Ditebus dari kehidupan kelam, refleksi pagi 2543. Meskipun Rasul Paulus itu dulunya penganiaya jemaat dan merasa sebagai orang yang paling berdosa, kesabaran Yesus Kristus telah membuat ia menerima pengampunan Allah dan panggilan Allah sehingga ia dapat menjadi pemberita Injil-Nya. Apa pelajaran yang disampaikan Rasul Paulus dari kisah hidupnya ini? Mari lihat 1 Timotius 1 ayat 16b. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, kesaksian tentang kelamnya masa lalu Rasul Paulus dan betapa besar kesabaran Allah yang memanggil Rasul Paulus haruslah menjadi contoh akan kebesaran kasih karunia yang dicurahkan Allah kepada manusia berdosa. Saudara-saudara, karena manusia tidak akan dapat terlepas dari hukuman dosa dengan memenuhi ketentuan Taurat dengan segala perbuatan baiknya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Seperti besarnya anugerah yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus, demikian juga besarnya anugerah Allah kepada kita semua. Sekelam apapun masa lalu kita. Karena itu, marilah kita syukuri anugerah Allah yang telah menebus kita dari kekelaman masa lalu kita. Mari songsong masa depan bersama Kristus. Pujian karena pengampunan.
Refleksi Pagi 2544. Rasul Paulus sadar bahwa ia dulunya penganiaya jemaat dan berdosa besar. Meskipun demikian, di dalam anugerah Allah yang begitu besar, Rasul Paulus diampuni, bahkan dipilih Allah untuk menjadi pemberita Injilnya. Rasa syukur yang begitu besar mendorongnya untuk menulis doksologi atau pujian kepada Allah Tritunggal di 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara, segala pujian dan hormat memang haruslah dipanjatkan hanya kepada Allah Tritunggal saja. Hal ini hanya bisa dipanjatkan dengan segenap hati bila orang percaya sadar akan begitu besarnya anugerah pengampunan yang diterimanya. Saudara-saudara, pujian yang disampaikan Rasul Paulus timbul dari luapan rasa syukur yang tidak terhingga besarnya atas perbuatan besar Allah kepadanya. Ia sadar bahwa dari lubang dosa yang sangat dalam, Allah telah mengangkatnya. Tanpa ada kesadaran ini, tidak akan ada rasa syukur dan puji-pujian yang melimpah dari dalam hati. Kita pun telah ditebus Allah dari lubang dosa yang sangat dalam dengan darah yang mahal, sesuai 1 Petrus 1 ayat 8-9. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu, marilah kita panjatkan puji-pujian karena pengampunan Allah atas dosa-dosa kita.